karena tidak banyak tantangan dalam proses hidupnya. Sejak kecil itu tidak dibiasakan dengan tantangan. Semua dimudahkan, semua dikasih gampang. Akhirnya berkembang setelah dewasa, emosinya tidak berkembang, ya, sifat kekanak-kanakannya tidak berkembang, badannya berkembang, tubuhnya berkembang, tapi mentalnya tidak berkembang. Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Kalau di video sebelumnya aku bahas tentang inner child trauma. Nah, kali ini aku pengen bahas tentang childish, karena ini dua hal yang berbeda, tapi masih ada kaitannya. Childish itu apa sih ya? Orang itu umum mendeskripsikan childish itu sebagai sifat yang kekanak-kanakan. Aku sering bilang itu anak-anak yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Jadi sifat kekanak-kanakan yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Rata-rata orang yang childish ini dia kurang punya kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidupnya. Jadi kecenderungannya kalau ada masalah itu tidak dihadapi, tapi ditinggal lari. Nah, kalau misalnya ada orang yang sering melarikan diri dari masalahnya, ya jangan-jangan dia masuk kategori orang yang childish, orang yang masih kekanak-kanakan, orang yang secara emosional itu masih belum matang, gitu. Ini sering kali kita lihat ya di sekitar kita, orang-orang seperti ini, orang-orang dengan karakter seperti ini. Kadang-kadang kita juga sulit untuk menyikapi orang-orang yang punya karakter seperti ini. Diajak dewasa nggak iso, diajak maju nggak bisa. Ada kecenderungan tidak konsisten dengan hidupnya. Diajak menyelesaikan masalah nggak bisa, diberikan tanggung jawab nggak bisa. Terus habis itu diberikan tugas itu juga nggak bisa selesai sempurna. Kan banyak kita temui di dalam kehidupan kita orang-orang dengan karakter seperti ini. Nah, ciri-ciri yang mudah dikenali dari orang-orang seperti ini, mereka cenderung mikirin dirinya sendiri. Aku juga sering bilang ya, kita itu harus egois, tapi ini egoisnya beda ya. Kalau egois yang aku maksud, manusia itu harus egois. Kalau egois yang aku maksud itu penuhi diri kita sendiri. Setelah itu kita baru bisa kasih ke orang lain. Tapi kalau orang-orang dengan childish ini wis pure mek mikiri awake dhewe. Hidupnya itu hanya untuk kesenangannya sendiri. Mikirin dirinya sendiri, wis gak peduli dengan orang lain. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Benar-benar gak peduli dengan orang lain. Yang penting awake dhewe gitu. Terus yang kedua, dia tidak bisa memahami orang lain. Dia tidak bisa memahami kebutuhan orang lain. Jadi dia sulit untuk bisa ngertiin orang lain. EGP dengan orang lain. Terus yang ketiga, dia punya sifat defensif, overprotective pada dirinya sendiri. Jadi nggak iso disenggol belas, senggol bacok. Benar-benar overprotective pada dirinya sendiri. Tidak mau apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi concernnya itu terganggu. Nah, ini kembali lagi di poin yang pertama ya. Kecenderungannya adalah mikirin diri sendiri.
Terus yang keempat, paling gak iso komitmen. Berkomitmen itu adalah hal yang paling susah orang-orang seperti ini. Terus yang kelima, tidak bisa diserahi tanggung jawab. Gak bakal iso. Paling tidak bisa untuk diserahi sebuah tanggung jawab. Nomor 6, emosian, ngamuan, gondoan, sensi. Yes, begitulah. Ya. Terus yang nomor 7, dia punya kecenderungan itu ceroboh, gerusa-gerusu dalam menjalani apapun, dalam mengambil keputusan, dalam melakukan apapun hal, itu dia cenderung gerusa-gerusu. Dan pilihannya dalam kegerusa-gerusuannya, itu dampaknya selalu kurang bagus. Nggak usah ngomong untuk orang lain ya, untuk dirinya sendiri pun itu juga nggak bagus. Nah, coba amati yang ada di sekitar kalian. Apakah ada orang-orang dengan karakter-karakter seperti ini? Terutama yang sedang pacaran ya. Ini bahaya ini kalau jadi suamimu ini. Atau bahaya kalau jadi istrimu, ini jadi bahaya. Coba amati. Nah, kenapa pun kok orang itu bisa punya karakter childish? Faktornya banyak. Bisa pola asuh yang tidak support dari orang-orang di sekitarnya. Bisa juga ada dampak luka batin. Ada dampak trauma masa kecil. Ada satu kasus ya. Dia itu masuk kategori childish dalam pandangan orang lain. Ini mereka sudah berpasangan. Jadi menurut istrinya, ini childish banget ini. Setelah usut punya usut, ternyata ada pola asuh yang support dia untuk menjadi childish. Yang secara emosi akhirnya tidak berkembang. Sifat kekanak-kanakannya itu tidak berkembang. Dan ternyata pada saat kecil ya, ada overprotective dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Mau ngelakuin ini, jangan. Mau ini, jangan. Pokoknya anak itu nggak boleh ngelakuin apa-apa. Akhirnya kehidupannya itu aman-aman aja. Masa kecilnya itu dilewati dengan posisi aman-aman aja. Tidak banyak tantangan, karena tidak diberikan kesempatan untuk mempelajari banyak tantangan, menikmati banyak tantangan. Mau ini jangan, mau mainan itu jangan, mau begini jangan. Jadi anak ini banyak dilarang. Akhirnya secara emosi dia tidak berkembang. Secara kematangan emosi ya, dia tidak berkembang. Secara pengalaman juga dia tidak berkembang. Karena tidak banyak tantangan dalam proses hidupnya. Sejak kecil itu tidak dibiasakan dengan tantangan. Semua dimudahkan, semua dikasih gampang. Akhirnya berkembang setelah dewasa, emosinya tidak berkembang, ya. Sifat kekanak-kanakannya tidak berkembang, badannya berkembang, tubuhnya berkembang, tapi mentalnya tidak berkembang. Yang begini apakah bisa disembuhkan pun? Bisa diterapi. Kalian bisa cari terapis terdekat, atau kalian juga bisa WA aku, bisa terapi sama aku. Nah, karakter ini masih bisa diselamatkan. Dengan apa? Dengan serangkaian terapi pemulihan jiwa.
Jadi nanti dicari tahu nih, childishnya ini gara-gara apa. Sumbernya itu, sumber masalahnya di mana. Itu bisa diselesaikan dan itu masih bisa dirubah. Jadi untuk kalian yang di sekitar kalian ada orang-orang dengan karakter seperti ini, ya, solusinya adalah terapi. Ini masih bisa diselamatkan. Atau kalian yang sedang berpasangan menuju sebuah pernikahan, nah ini diberesin dulu. Kalau ini tidak diberesin akan berdampak pada rumah tangga kalian nanti. Oke? Semoga bisa memberikan insight baru, memberikan informasi baru. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.